Novel Raja Tertinggi. Bab 891. Kakak Omi, aku sangat menyukaimu. Aku belum pernah jatuh cinta dengan pria manapun sebelumnya, dan sejak aku melihatmu, aku pikir aku telah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Putri Zuer melihat milik Omi. Diam dan menundukkan kepalanya untuk berkata dengan malu-malu lagi. Omi tersenyum pahit dan berkata, Omi, apa yang bisa kulakukan untuk membuat begitu banyak gadis menyukaiku? Saudara Omi, tidak mungkin untuk merasionalisasi perasaan. Jika Anda suka, Anda suka. Jika Anda tidak menyukainya, Anda hanya tidak menyukainya. Tidak ada yang bisa memberitahu Anda. Pokoknya, saya menyukai Anda segera setelah saya sampai jumpa. Gak bisa bilang kenapa aku suka kamu. Mungkin kamu jenius, mungkin kamu ganteng. Rasanya pas, aku suka. Putri, pertama-tama aku harus berterima kasih atas cintamu, kata Omi. Kakak Omi, apakah kamu menolakku? Hidung Putri Zuer sakit, seolah-olah dia tidak bisa menerima hasil ini di dalam dan hampir menangis betapa dia ingin Omi mengangguk setuju, bahkan jika itu berarti mendukakan dirinya sendiri sedikit lagi. Putri, aku harus memotongnya sesegera mungkin sementara perasaan di antara kita masih belum dalam. Kakak Omi, kenapa? Teriak Putri Zuer. Putri, saya juga mohon Anda untuk memahami saya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus meminta begitu banyak pacar untuk datang. Untuk apa? Ya, pacar bukanlah harta karun. Semakin banyak semakin meriah. Untuk apa aku membutuhkan begitu banyak? Tapi bukankah pria suka memiliki banyak wanita? Semakin kuat Anda, semakin Anda ingin memiliki. Seperti kakek saya, yang berusia 81 wanita. Ingatlah untuk membaca bukunya sebentar lagi. Omi berkata, kakekmu menikah banyak karena dia egois. Kakekmu egois, pikirkan sendiri. Jika aku punya 81 istri, bahkan jika aku menemani satu setiap malam, itu akan memakan waktu 3 bulan untuk giliranmu. Biarkan seorang wanita, 3 bulan hanya memiliki satu malam dengan suaminya. Menurutmu, wanita ini masih memiliki kebahagiaan? Tapi, kakekmu mengandalkan kekuatannya. Dia tidak peduli apa yang diinginkan wanita itu egois. Tapi kamu hanya punya 4 pacar sekarang. Tidak banyak untuk mengambil giliran juga. Dalam beberapa hari Putri Zuer menundukkan kepalanya dan berkata, Oh Putri, saya sangat bingung untuk memberitahu Anda. Ya, sekarang hanya ada 4, tetapi jika saya tidak mengontrolnya dengan ketat, dalam 10 tahun, mungkin 20, dalam 50 tahun, saya kira ada 30. Jadi apakah itu benar-benar karena cinta? Oh, saudara Omi, aku tidak peduli, aku hanya sangat ingin menjadi wanitamu, aku tidak ingin repot dengan itu. Putri Zuer mengerutkan bibirnya dan berkata, Putri, dengarkan aku, temukan orang yang setia padamu, sehingga kamu bisa bersama setiap hari. Kamu tidak harus berbagi seorang pria dengan beberapa wanita, jika tidak itu sangat melelahkan. Kakak Omi, aku hanya menginginkanmu, aku benar-benar tidak bisa menyukai orang lain. Ini sepihak, selama kamu bertemu orang yang tepat, kamu secara alami akan melupakanku. Kakak Omi, kamu sudah punya 4 pacar, kenapa kamu tidak punya satu lagi? Aku bersumpah aku tidak akan menyeretmu ke bawah, aku akan tinggal di Kekaisaran Gomora, aku akan pergi ke Kekaisaran Yan Huang dan sampai jumpa. Setahun sekali, itu sudah cukup, bukankah itu cukup? Putri, ini bukan cinta, ini kesepian. Dan bukankah melelahkan untuk bangun setiap tahun dan menjaga pria kosong? Putri, saya tidak bisa berbicara dengan Anda sejelas itu. Dan keempat pacarmu, mengapa mereka menerima begitu saja? Aku tidak merasa lebih rendah dari mereka, aku tidak bahagia. Don Omi berkata, tidak, kamu lebih baik dari mereka semua, kamu. Bakat mereka semua melampaui Simran, Liona, Sumeikian, Sangguan Zuo, Anda lebih baik dari mereka berempat. Lalu kenapa kamu tidak menerimaku? Aduh Putri, jujur saja, tapi jangan bilang siapa-siapa. Sebenarnya mereka berempat tidak ada yang aktif dikejar olehku. Mereka semua bersama karena sudah lama bersama. Perasaan mereka bagi saya sangat kuat sehingga saya tidak bisa menolak mereka, dan saya sangat takut gagal. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mencintai mereka, dan karena kita bersama, saya pasti akan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Saya bersumpah demi Tuhan untuk itu. Lalu mengapa tidak apa-apa mengecewakanku? Aku juga setia padamu. Omi panik, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Omi hanya berjalan keluar dari tenda dan pergi keluar untuk menjernihkan pikirannya. Omi semakin merasa bahwa pikirannya di kota Linjiang tidak salah. Saat itu, Omi sangat merasakan bahwa Liona dan Simran menyukainya. Namun, Omi hanya menyukai adik perempuannya di dalam hatinya, karena mereka sering pergi ke sekolah bersama, dan semua orang sudah berteman. Omi benar-benar tidak bisa kejam untuk mengecewakan mereka. Ditambah di kehidupan sebelumnya, Omi telah mengecewakan terlalu banyak wanita. Jadi Omi memutuskan, dengan kepala panas, untuk berpikiran terbuka dan tidak mengulangi jalan kehidupan sebelumnya. Dan kemudian Omi bersama keduanya, Liona dan Simran, selanjutnya pergi ke Akademi Seni Bela Diri dan Sumeikian jatuh cinta lagi pada Omi. Tidak, Sumeikian jatuh cinta dengan kekalahan debu merah. Omi menggali lubang sendiri lagi. Untuk hubungan ini Sumeikian, itu benar-benar tidak dapat dikubur. Bagaimanapun, sudah memiliki 2 pacar, cukup gigit peluru, dan memilih untuk melompat ke lubang Sumeikian lagi. Dengan cara ini, di Star Ocean Academy, dan tanpa sadar, melompat ke lubang Samira. Mungkinkah setelah perjalanan ke Kekaisaran Gomora, Anda akan melompat ke lubang Putri Zuer lagi? Tentu saja, itu mungkin tidak adil bagi mereka, tetapi Omi benar-benar tidak tahu apa yang sangat dibutuhkan para wanita. Meningkatkan rintangan di alam seni bela diri, seperti melangkah ke alam leluhur, lebih kuat dari apapun. Tanpa sadar Omi memikirkan adiknya. Meskipun agak kejam, tapi, di dalam Omi, satu-satunya yang benar-benar ingin bersamanya adalah Little Sister, tidak pernah berubah.
Sekarang Omi berada dalam situasi yang sulit, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berhenti menerima pengejaran wanita lain, dan tetap bersama Swaner, Xiang Yun, Mei Qian, dan Samira, dan tidak menambah beban emosionalnya. Tentu saja, ide tentang Omi ini mungkin terlalu sok bagi mereka yang tidak bisa menemukan pacar. Saudara Omi, masuk, ada banyak nyamuk di luar. Teriak Putri Zuer dari dalam tenda. Omi tidak punya pilihan selain masuk ke tenda. Namun, begitu dia memasuki tenda, Omi menyadari bahwa Putri Zuer sedang duduk di dalam tenda dalam keadaan telanjang bulat. Putri kau, tanya Omi heran. Kakak Omi, maafkan aku benar-benar ingin bersamamu, aku hanya bisa melakukan ini. Aku pernah mendengar bahwa kekaisaran Yan Huangmu, ada aturan bahwa pria dan wanita harus bertanggung jawab begitu mereka melihat seorang wanita. Tunggu, saudara Omi, kamu sudah melihatnya. Omi terdiam, Putri, lebih dari 100 tahun yang lalu di kekaisaran Yan Huang, masyarakat pada waktu itu, masih sangat feodal, tetapi sekarang berbeda. Sekarang di kekaisaran Yan Huang, setiap pria dan wanita telah hidup bersama sebelum menikah. Saya tidak tahu berapa kali, trik Anda, itu tidak berlaku. 892. Apa? Kedaluarsa. Putri Zuer mengalami depresi. Ya, Usang, jangan bilang aku melihat tubuhmu. Di kekaisaran Yan Huang bahkan jika aku telanjang, aku bisa tidak bertanggung jawab. Kamu dengan cepat mengenakan pakaian. Oh, aku tidak menginginkannya. Aku sangat ingin bersamamu. Kamu bahkan tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Omi, tidak, aku bisa merasakan, aku pernah merasakan hal ini sebelumnya. Tapi perasaan tidak bertepuk sebelah tangan. Kamu tidak bisa memuaskan perasaanmu tanpa peduli dengan perasaan orang lain. Oh, Putri Zuer menangis dan mengenakan pakaiannya. Omi menghela napas panjang, sungguh dosa. Ada saat-saat ketika Omi benar-benar ingin menjadi sedikit lebih ramah dan mengumpulkan wanita cantik ketika dia melihat mereka, bahkan jika dia mengumpulkan pasukan kecil. Putri Zuer berkata, Kakak Omi, aku bersumpah, aku tidak akan menyerah, karena 4 pacarmu yang lain dapat menggerakkanmu dan membuatmu tidak ingin mengecewakanku. Suatu hari aku juga bisa menggerakkanmu dan membuatmu takut. Karena mengecewakanku. Dan kenapa harus kamu, Putri? Jangan katakan itu, hatiku bertekad, hanya kamu yang tidak kucintai, tidurlah. Putri Zuer mematikan lampu, tentu saja dia membawa baterai. Omi menghela nafas dan berbaring juga. Situs web pertama Kansu 8. Net. Malam itu sunyi, dan keesokan paginya Omi dan Putri Zuer sama-sama sengaja melupakan kejadian tadi malam dan dengan senang hati menyaksikan matahari terbit bersama. Wow, matahari terbitnya sangat indah. Menyaksikan matahari terbit dengan orang favorit saya itu luar biasa. Oh, Don hanya tersenyum tipis. Saat itu, sebuah suara datang dari belakang. Aku akhirnya menemukan kalian. Omi dan Putri Zuer sibuk berbalik. Itu adalah orang yang bernama Zhang Guoni. Omi bahkan tidak menyadari keberadaan orang ini, bukan karena keterampilan seni bela dirinya lebih tinggi, dia hanya berada di tahap awal alam persatuan, karena indera Omi semuanya lebih buruk karena meridiannya. Siapa dia? Tanya Omi. Putri Zuer berkata, dia diakui sebagai jenius pertama dari generasi muda kekaisaran Gomora, Zhang Guoni. Zhang Guoni, hari pertama, berapa umurnya? 32 tahun ini, 32 tahun untuk melangkah ke alam persatuan. Omi tersenyum, melangkah ke alam persatuan pada usia 30 adalah apa yang membuat seseorang menjadi super jenius yang diakui secara internasional. 32, mari kita lupakan saja. Itu tidak bisa dikatakan. Untuk dapat melangkah ke alam persatuan pada usia 30, kekaisaran Gomora kita hanya memiliki satu dalam sejarahnya. Bagaimana itu bisa muncul begitu mudah, melangkah ke alam persatuan pada usia 30 tahun? 2 sudah sangat bagus. Tentu saja, dibandingkan dengan Anda, saudara Omi, Anda sudah satu tingkat lebih tinggi dari melangkah ke alam persatuan pada usia 30. Anda berusia 30 tahun sebelum Anda melangkah ke tahap akhir dari alam persatuan. Omong-omong, hati Putri Zuer menyukainya lagi, seolah-olah dia memiliki pria seperti itu. Zhang Guoni itu menatap Omi dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Ki Omi tidak stabil karena masalah dengan meridiannya, dan Zhang Guoni tidak bisa merasakan ranah Omi dari ki di tubuh Omi. Sebenarnya itu tidak masalah sama sekali, bahkan jika dirasakan, itu hanya sia-sia. Namun Omi bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan alam bawaan. Putri Zuer, awalnya dalam beberapa hari, kami akan mengadakan kencan buta formal. Ini masih kakekmu dan kakekku yang mengaturnya, saudaraku jenius pertama dari generasi muda kekaisaran Moja. Kamu adalah putri yang paling cantik. Ini jodoh yang dibuat di surga. Tapi kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu bersama orang lain dan aku ingin tahu kenapa? Kata Zhang Guoni. Umi tidak mengatakan apa-apa. Putri Zuer berkata, Zhang Guoni, maafkan aku tidak menyukaimu. Bahkan jika aku tidak membatalkan kencan buta, aku tidak merasakan apa-apa ketika aku melihat fotomu sebelumnya. Dan sekarang setelah saya pernah melihat Anda secara langsung, saya merasa lebih sedikit. Aku jenius pertama dari generasi muda Gomoya, beraninya kamu mengatakan kamu tidak memiliki perasaan untukku. Zhang Guoni, jangan terlalu sombong, hanya karena kamu jenius pertama dari generasi muda bukan berarti aku harus merasakan sesuatu untukmu. Cinta adalah hal yang luar biasa, tidak ada perasaan, bagaimanapun caranya. Bagus kamu. Jika kamu memiliki perasaan, bahkan jika pihak lain lemah, kamu masih menyukainya. Zhang Guoni memandang Omi dan berkata dengan marah, jadi, orang di sampingmu ini, bahkan jika dia tidak sebaik aku, kamu masih memiliki perasaan padanya. Hei, aku hanya memberimu contoh, siapa bilang dia tidak sebaik kamu, dia jauh lebih baik darimu, aku tidak takut untuk memberitahumu, tapi dia memenuhi standar International Special Genius. Hahaha, bakat luar biasa internasional. Jadi, Putri, saya harus memberi selamat kepada Anda karena menemukan seseorang yang begitu luar biasa.
Malu sarkastik dari Zangguni. Dia tidak akan percaya bahwa Umi adalah seseorang yang telah mencapai kejeniusan khusus terlalu kecil dan kecil dalam hal probabilitas, bahkan jenius super standar nasional sangat langka, apalagi jenius khusus. Kedua, Omi tidak terlihat seperti orang yang sangat kuat dan kuat sama sekali, percaya bahwa sang putri hanya melihat ketampanannya. Putri Zuer berkata, percaya atau tidak, Zangguni, bagaimanapun juga, Anda sebaiknya tidak main-main dengan saudara Omi. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana cara mati. Ya, Putri Zuer, saya sangat kecewa, Anda masih muda, seorang gadis kecil yang hanya melihat keluar dan tidak peduli dengan bagian dalam, nilai nominal hanya sementara, bagian dalam selamanya. Putri, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin memilih yang lebih baik? Putri Zuer merasa jijik dan bersenandung, maaf, dia yang terbaik. Ya, Putri Zuer, sepertinya kamu masih belum bisa memahaminya, tapi aku tidak menyalahkanmu, hanya saja kamu terlalu muda dan bodoh, aku bisa mengerti bahwa seorang gadis seusiamu suka terlihat cantik pada penampilan, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan Anda terus salah. Putri Zuer berkata dengan marah, Zangguni, jangan terlalu narsis, apa yang membuatmu berpikir kamu lebih baik dari saudara Omi? Dengan pedang di tanganku, dengan fakta bahwa aku melangkah ke alam persatuan pada usia 32 tahun, dengan fakta bahwa aku diakui sebagai jenius pertama dari generasi muda di Kekaisaran Gomora, apakah itu cukup? Putri Zuer kehabisan kata-kata untuk dikatakan di hadapan orang yang begitu narsis. Pedang Zangguni menunjuk ke arah Omi dan berkata, Omi, jika kamu ingin turun gunung hari ini, tolong menangkan pedang di tanganku, agar tidak dituduh menggertakmu, aku akan memberimu waktu sebentar. Biarkan aku punya waktu sebentar. Dalam 1 menit, saya tidak akan pernah melawan. Jika saya membiarkan Anda selama 1 menit Anda masih tidak bisa mengalahkan saya, maka tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika Anda mati. Bahkan jika Kaisar tahu, saya khawatir dia tidak akan mengatakan apa-apa. Salahkan saya karena membunuh Anda, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda mendapatkan persetujuan Kaisar, tetapi saya percaya bahwa dunia ini pada akhirnya adalah ukuran kekuatan seseorang. Biarkan Anda sebentar, Anda tidak akan mati bahkan jika Anda mati. Menit ini saja. Umi sangat marah. Ya, Zangguni, bisakah aku mengerti bahwa kamu menantangku untuk hidup dan mati? Ya, kalau begitu, Zangguni, sebelum menerima tantangan hidup dan matimu, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya bahwa aku telah mencapai standar jenius luar biasa, apakah kamu masih ingin menantangku? 893. Saya Po-Po, saya tidak percaya, Anda generasi serakah dan takut, Anda bahkan mengatakan kebohongan seperti itu untuk bertahan hidup. Zangguni, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda begitu sombong, saya menerima tantangan Anda. Jika Anda mati, jangan salahkan saya, dan jangan ganggu keluarga Anda. Jika tidak, tidak ada yang akan memadamkan kemarahan Omi saya. Begitu banyak omong kosong. Zangguni yang mematikan tidak percaya pada kejeniusan khusus Omi, karena kejeniusan super sangat langka, dan hanya ada satu kejeniusan super dalam sejarah Kekaisaran Gomora, apalagi kejeniusan khusus. Kesombongan itu sangat tidak bisa dipahami. Karena itu masalahnya, mengapa Omi mempertahankannya, meskipun sangat disayangkan bahwa seseorang dengan bakat yang kuat seperti dia meninggal. Lakukan, aku akan memberimu waktu sebentar, kata Zangguni. Tidak perlu, jika kamu benar-benar ingin mati, kamu bisa menyerang secara langsung. Kamu adalah level kecil pertama dari alam persatuan awal, aku bahkan tidak perlu menggerakkan otot. Mencari kematian, Zangguni membunuh Omi dengan pedang. Meskipun meridian Omi hancur, keterampilan bela dirinya bahkan tidak sebagus alam bawaan. Namun, ini hanya mengacu pada seni bela diri. Omi tidak hanya memiliki seni bela diri, tetapi juga mesmerisme, dan pesona Omi telah mencapai 12 kelas, dan 12 nilai sama dengan alam persatuan. Setelah itu, alam Omi menerobos begitu banyak lagi. Meskipun teknik memukau tidak meningkat banyak, tetapi tahap awal alam persatuan hanya seperti menyalahgunakan sayuran. Ah, tiba-tiba, Zangguni merasakan sakit kepala yang hebat, yang menyakitkan dari dalam keluar. Apa yang sedang terjadi? Omi berkata tanpa bergerak, ini adalah serangan yang memukau. Zangguni, aku bahkan tidak perlu mengangkat jarimu, itu cukup untuk memusnahkanmu. Dengan apa kamu menantangku? Ah, memesona, memesona. Kamu adalah seorang jenius yang luar biasa di bidang ekstasi. Bukan dalam seni bela diri. Pada saat ini, Zangguni benar-benar konyol, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari, tidak heran dia tidak bisa rasakan betapa kuatnya Ki Omi sebelumnya, dia adalah seorang jenius khusus dalam mesmerisme. Hanya saja dia merasa benar sendiri. Omi tidak repot-repot menjelaskan, Omi hanya bisa menggunakan teknik memukau untuk berpura-pura menjadi jenius sekarang karena pembuluh darahnya hancur, jadi jika dia berpikir begitu, biarkan dia berpikir begitu. Zangguni, apakah sudah terlambat bagimu untuk mengerti sekarang? Ah, kaki Zangguni melemah dan dia jatuh ke tanah. Kenapa kamu tidak mengatakannya dengan jelas sebelumnya? Pak, Omi menamparkan wajah Zangguni. Katakan dengan jelas. Mengapa saya harus menjelaskan kepada Anda, siapa Anda untuk menjadi bawang? Anda bahkan tidak 2 tahun lebih muda dari seorang super jenius. Apa yang harus Anda banggakan? Senior, tolong, jangan bunuh aku. Hahaha, apakah kalian semua dari Kekaisaran Gomora bajingan? Siapa yang baru saja mengatakan tantangan hidup dan mati kepadaku? Aku tidak akan berani. Omi mendengus, Zangguni, aku bukan orang baik. Zangguni berlutut di depan Omi dan gemetar, karena dia tahu betul bahwa serangan vertigo, yang bisa membuatnya mati sendiri di detik berikutnya, terlalu menakutkan.
Cara kematiannya jauh lebih buruk daripada disayat dengan pisau. Tebasan pisau masih bisa berlangsung selama beberapa menit. Setidaknya Anda bisa mengetahui dengan jelas bagaimana Anda akan mati. Sedangkan serangan yang memesona bisa membuat Anda tidak tahu bagaimana cara mati sama sekali. Zangguni takut pada detik berikutnya. Dia tidak akan ada. Tolong, saya jenius pertama dari Kekaisaran Gomora. Saya benar-benar tidak ingin mati. Tolong, tolong, tolong. Bang. Zangguni dengan putus asa menundukkan kepalanya, dan segera dahinya busuk. Dibandingkan dengan kematian, ini bukan apa-apa. Putri Zuer berkata, Saudara Umi, surga memiliki keutamaan hidup yang baik, selamatkan nyawanya. Surga memiliki keutamaan kehidupan yang baik, tetapi saya tidak. Speechless, kata Putri Zuer. Senior, aku mohon padamu, aku mohon padamu, aku mohon padamu. Omi melihat Zangguni telah membuat lubang di dahinya. Orang-orang, mereka benar-benar akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, apa itu martabat. Baik, Zangguni, jika Anda ingin saya luang, Anda bisa, sepanjang jalan dari puncak gunung ini, berlutut ke kaki gunung, dan setelah turun, umumkan ini kepada seluruh orang di Kekaisaran Gomora, ini adalah satu-satunya syaratku untuk menyelamatkanmu, jika kamu tidak bisa melakukannya, matilah sekarang, jika kamu tidak melakukannya setelah turun, aku pasti akan pergi dan membunuhmu. Terima kasih, senior, terima kasih. Zangguni segera berlutut menuruni gunung. Jenius pertama Kekaisaran Gomora dipuja oleh seluruh Kekaisaran Gomora, tetapi untuk menyelamatkan hidupnya hari ini, berlutut dari puncak gunung setinggi ribuan meter, jika orang-orang Kekaisaran Gomora mengetahuinya, itu akan sulit dipercaya. Omi harus memberitahu orang-orang Kekaisaran Gomora. Namun, Zangguni juga bisa turun gunung dan tidak mengumumkan hal ini kepada seluruh bangsa Gomoya. Kemudian, ini menjadi tantangan kemarahan Omi, dan Omi juga ingin melihat apa yang akan terjadi setelah dia turun gunung. Putri Zuer berkata, jika Anda telah memutuskan untuk menyelamatkannya, mengapa Anda ingin dia turun dari gunung dengan berlutut lagi? Dan mengapa Anda ingin dia menghancurkan reputasinya sendiri secara pribadi? Omi berkata, saya tidak ingin mengampuni dia. Dia berjuang untuk dirinya sendiri. Jadi saya memberinya kesempatan untuk kehilangan bahkan nyawanya. Apalagi yang dia tidak berani kehilangan. Jadi saya ingin dia kehilangan penyembahan orang-orang dari Kekaisaran Gomora. Bagaimana jika dia turun dan menyelamatkan hidupnya, tetapi bersembunyi di keluarganya dan tidak melakukan apa yang kamu katakan? Putri Zuer bertanya lagi. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak mengasihani bakatnya, aku akan membuatnya membayar karena tidak menepati janjinya. Astaga, ayo pergi. Omi dan Putri Zuer terbang menuruni gunung. Zangguni berlutut sepanjang jalan menuruni gunung tidak begitu cepat. Zangguni juga tidak berani melarikan diri karena dia takut Omi diam-diam mengawasinya, dan begitu dia melarikan diri, itu akan benar-benar berakhir. Demi hidupnya, distrik yang berlutut di gunung bukanlah apa-apa. Maka, 5 jam kemudian, Zangguni menuruni gunung dengan berlutut. Omi melihatnya di dasar gunung, tetapi Omi hanya memandangnya dari kejauhan dan tidak naik untuk berbicara dengannya. Omi menggunakan Tousan Miles untuk mengirimkan suara kepadanya. Hal pertama dilakukan. Hal kedua, dalam 5 hari, saya ingin melihat Anda mengadakan konferensi pers di televisi nasional Kerajaan Gomora. Ya, senior. Zangguni segera melarikan diri seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Selanjutnya, terserah Zangguni untuk melakukannya atau tidak. Omi berkata kepada Putri Zuer, baiklah, ayo kembali. Saudara Omi, apakah kamu tidak akan melanjutkan tur? Ada tempat di dekatnya yang disebut Dungeon. Itu adalah kota yang telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan kota itu membatu. Mari kita periksa. Kota bawah tanah. Ya, Omi ingin menolak tapi tidak bisa. Mengapa itu? Karena saat Omi berada di dunia Wind Lightning itu, Omi juga pernah melihat kota bawah tanah yang juga merupakan bangunan kota yang membatu. 894. Pada saat kota bawah tanah itu pertama kali digali, yaitu ketika pertama kali ditemukan, ada harta karun yang memicu pertarungan antara orang-orang kuat di seluruh benua, dan salah satu mentor Omi meninggal pada saat itu. Kota bawah tanah, baiklah, lihatlah. Omi segera memutuskan untuk pergi ke kota bawah tanah untuk melihat apakah kota bawah tanah ini memiliki harta karun seperti itu, jika dia beruntung. Harta karun semacam ini adalah cacing. Cacing ini mereka sebut cacing kaisar. Mengapa cacing kaisar menjadi harta karun? Ini karena kaisar serangga adalah serangga dengan umur yang sangat panjang, dan efek pertama dari mengambil kaisar serangga adalah untuk meningkatkan umurnya. Selama dia mengambil kaisar serangga, hidupnya akan berlangsung selama puluhan tahun atau ratusan tahun. Bahkan jika itu bukan orang yang waktunya semakin dekat mengambil kaisar serangga masih bisa meningkatkan rentang hidupnya. Ini hanya salah satu efek dari kaisar serangga. Kedua, serangga kaisar memiliki efek luar biasa dalam menstabilkan meridian, membuka meridian, dan memperkuat meridian. Tentu saja, efek kedua tidak sepenting meningkatkan umur panjang bagi mereka yang memiliki meridian normal. Namun, bagi mereka yang memiliki kemampuan bela diri yang buruk, konstitusi pelatihan seni, itu adalah harta yang berat, dan meridian secara alami terkait erat dengan seni bela diri. Tapi sekarang, bagi Omi arti penting itu benar-benar luar biasa. Omi kebetulan telah menghancurkan pembuluh darahnya. Jika dia bisa mendapatkan cacing kaisar, maka meridiannya yang hancur dapat diperbaiki secepat mungkin, dan mereka tetap utuh setelah diperbaiki, dan bahkan meridiannya lebih keras dari sebelumnya. Aku tidak percaya dia benar-benar muncul ketika aku kebetulan membutuhkannya. Aku tidak percaya surga begitu baik padaku. Kata Omi dalam hati, karena ini hanya dibuat khusus untukku. Ya, namun, ketidakpercayaan batin Omi masih dipenuhi dengan antisipasi, karena kota bawah tanah adalah satu-satunya lingkungan yang cocok dengan pertumbuhan cacing kaisar.
Biasanya, jika sebuah kota bawah tanah ditemukan, kemungkinan munculnya cacing kaisar tinggi, jadi Omi menantikannya di dalam. Ayo pergi ke Dungeon sekarang. Saudara Omi, mengapa kamu terburu-buru? Kami baru saja menuruni bukit, kami bahkan belum makan enak, lalu kami akan kembali ke hotel untuk mandi dan tidur nyenyak. Putri Zouer berkata, tadi malam Putri Zouer sebenarnya tidak tidur sepanjang malam, pengakuannya ditolak bagaimana dia bisa masih tidur. Tidur di pesawat. Tidak apa-apa, itu beberapa jam dari kota bawah tanah. Omi dan Putri Zouer naik pesawat pribadi lagi. Begitu di pesawat, Putri Zouer tertidur dan bersandar di tubuh Omi. Omi menyentuh wajahnya yang bisa mencubit air dan menghela nafas dalam, lembut tetapi sangat lembut dan indah. Tetapi Omi lebih suka menekuni seni bela diri. Seperti sekarang, dia sangat ingin pergi ke Dungeon dan menemukan Emperor Wong. Dalam kehidupan Omi sebelumnya, dia melihat banyak orang kuat. Ketika batas waktu tiba, keinginan untuk hidup tidak ingin mati. Tetapi mereka tidak pernah bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Bela diri Dao. Mereka berjuang sampai detik terakhir hidup mereka dan tidak menyerah. Tapi sayangnya, terlalu banyak senior meninggal pada akhirnya. Pada saat itu, di benua di mana Omi berada, belum ada yang bisa melampaui klan Master Alam dan memasuki alam seni bela diri yang lebih tinggi, tidak diketahui dan misterius. Sifu Omi hanya mencoba untuk maju satu lagi. Salah satu dari ribuan senior langkah. Omi tahu bahwa suatu hari dia juga akan menghadapi ancaman tenggat waktu yang besar, ketika hanya ada beberapa hari lagi untuk hidup, dan dia pasti akan berjuang sampai mati, tidak menyerah bahkan pada detik terakhir, tidak ada yang mau mati. Tentu saja, itu mungkin terlalu jauh untuk Omi saat ini, yang sekarang baru berusia 21 tahun. Omi masih memiliki umur panjang untuk menekuni seni bela diri. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk seorang wanita sekarang. Maaf Putri Zouer, saya berharap Anda beruntung dalam menemukan seseorang yang benar-benar cocok untuk Anda, dan saya tidak. Omi membelai rambut sang putri dan bergumam pada dirinya sendiri saat sang putri tidur di atas Omi. Namun, yang tidak diketahui Omi adalah putri yang tidur di perut Omi. Dua air mata diam-diam menetes. Pada saat ini, di kota tertentu, kakek, oh, aku hampir mati. Zhang Guoni berada di bilik telepon umum, membuat panggilan, dan sebelum menyelesaikan kalimat, dia berteriak, seolah-olah dia telah melarikan diri dari pintu hantu. Apa yang salah? Kakek, saya pergi mencari Putri Zouer, saya tidak yakin dengan pria yang mencuri sang putri, saya menemukan mereka di lembah Dewa Perang. Saya tidak berpikir pria itu memiliki ki yang kuat pada dirinya, sang putri berkata dia jenius kelas khusus, aku tidak percaya sama sekali, aku tidak senang, aku ingin membunuhnya. Tapi, aku tidak berpikir bahwa dia benar-benar jenius khusus. Dia seorang jenius khusus dalam mesmerisme. Wah, aku hampir mati. Kakek, aku sangat takut. Aku bahkan belum sadar. Alis pihak lain berkerut, juga sangat terkejut. Kekaisaran Gomorrah jenius kelas khusus bahkan tidak bisa menyerahkan jenius super, dan jenius kelas khusus. Bagaimana kamu bertahan hidup setelah itu? Saya bersujud begitu keras kepadanya sehingga saya memiliki lubang di dahi saya, dan dengan permohonan sang putri, dia membuat dua syarat bagi saya untuk hidup. Pertama, saya berlutut, dan kedua, bahwa dalam 5 hari ada akan menjadi konferensi per di stasiun televisi terbesar di Gomorrah untuk mempublikasikan insiden tersebut. Ah, di mana kamu sekarang? Saya baru saja berlutut, gunung-gunung dewa perang kuno semuanya adalah batu tajam, lutut saya busuk dan tulang saya putih. Dia melihat saya turun dan membiarkan saya pergi. Saya baru saja melarikan diri ke kota tetangga. Apa yang harus saya lakukan, kakek? View, jenius spesial, aku tidak menyangka jenius spesial itu sedekat ini denganku untuk pertama kalinya. Goini, kamu kembali ke keluarga dulu, dan kita akan membahas sisanya ketika kamu kembali. Bagus. Beberapa jam kemudian, Omi dan Putri Zouer tiba di tempat tujuan. Saudara Omi, ini adalah tempat yang memiliki Dungeon. Hanya saja, kota bawah tanah bukan untuk orang biasa. Tempat kita berada saat ini adalah kota kecil. Mari kita istirahat di sini dan menemukan beberapa hal penting. Item sebelum menuju ke kota bawah tanah. Setidaknya masker gas center, dan sejenisnya tidak hilang. Bagus. Omi ingin langsung pergi, tetapi dengan meridiannya yang hancur saat ini, dia tidak bisa melindungi tubuhnya dengan energi muskil, dan hanya bisa mengambil tindakan perlindungan, sehingga dia tidak akan lemah untuk berjaga-jaga. Dia menemukan gas beracun yang kuat. Kota-kota yang terkubur di bawah tanah, udara yang tidak bersirkulasi sepanjang tahun, jadi semua jenis gas beracun berlimpah, dan bahkan, beberapa binatang bumi yang kuat tidak ada. Jika ada serangga kaisar, maka pasti ada Earth Beast juga. Saat itu, Paman Omi meninggal di Dungeon karena dia diracuni oleh orang lain, dan kemudian kekuatannya tidak mencukupi, dan dia menderita luka dalam yang parah, dan dicabik-cabik oleh Earth Beast. Singkatnya, kota bawah tanah, segala kemungkinan akan terjadi. 895. Omi bertanya, Putri, sudah berapa lama kota bawah tanah ini digali? Sudah 10 tahun sejak penggalian kota bawah tanah, tidak banyak orang di Kekaisaran Gomorrah yang tahu tentang kota bawah tanah, yang tahu adalah eselon atas dari yang berkuasa dan keluarga, sementara hampir tidak ada yang tahu tentang orang asing. Jika tidak, banyak orang pasti akan mengambil kesempatan untuk datang dan mencari sesuatu. Apakah ada sesuatu yang bagus di kota bawah tanah atau tidak, itu milik Kekaisaran Gomorrah, dan sampai orang-orang kita di Kekaisaran Gomorrah telah mencarinya secara menyeluruh, itu bukan terbuka untuk umum diterbitkan, seperti halnya setiap reruntuhan yang digali oleh Kekaisaran. Yah, jika itu adalah tempat rahasia, lalu mengapa kamu membawaku ke sini? Kakak Omi, jangan bertanya dengan sadar. Baiklah, hehe, lalu istirahat dan bersiap-siap untuk pergi. Omi dan Putri Zouer beristirahat sekitar setengah hari di kota terdekat sebelum bersiap untuk berangkat.
Karena tidak ada jalan, mereka mengandalkan terbang sepanjang jalan. Omi mengalami sedikit kesulitan terbang karena meridiannya. Dia tidak bisa menambah kecepatan sama sekali dan bahkan perlahan-lahan tertinggal sedikit di belakang Putri Zuer. Phew. Omi menghela napas dalam-dalam. Dampak dari meridian yang hancur benar-benar terlalu besar. Jika Omi masih tidak tahu bagaimana melakukan teknik vertigo, dia akan menjadi lemah seperti anjing dan akan dibunuh oleh Zanguoni di lembah Dewa Perang. Sekarang aku memikirkannya, aku seharusnya tidak membiarkan Zanguoni pergi. Seseorang yang ingin dia mati tidak boleh selamat. Jika Omi masih tidak tahu cara menggunakan teknik vertigo, akan Zanguoni telah melepaskan Omi. Jelas tidak, dia datang secara khusus untuk membunuh Omi. Mengapa dia membiarkan Omi pergi? Jadi, saat ini, memikirkannya, Omi agak menyesal telah menyelamatkan nyawanya saat itu. Tapi masa lalu adalah masa lalu, Omi tidak terlalu memikirkannya. Saudara Omi, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa penerbangan menjadi sangat melelahkan? Putri Zuer bingung. Baiklah, mengapa saya tidak membawa barang bawaannya saja? Kata Putri Zuer. Omi membawa tas travel besar di pundaknya, dan Putri Zuer sebagai seorang wanita tentu tidak bisa membiarkannya membawanya. Sayangnya, meridian Omi hancur, terlalu berat, dan Omi merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Tidak dibutuhkan. Kakak Omi, pasti ada yang salah dengan tubuhmu, atau mengapa kamu terlihat begitu kempis, ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu berbicara denganku? Oh, lanjutkan. Saudara Suchen. Putri Zuer datang untuk mengambil tas Omi dan mengejutkan, menyambarnya sekaligus. Ah, Putri Zuer tercengang. Dia berpikir pasti dia tidak bisa merebutnya. Bagaimana bisa Omi begitu kuat, tapi dia tidak berharap untuk merebut semuanya sekaligus. Omi menghela nafas dalam-dalam, tetapi dia direnggut oleh seorang bawaan tengah yang menyambar tas travel. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Omi tidak berguna, itu tidak berdaya. Meridian adalah akar yang mentransmisikan kekuatan. Bahkan jika meridiannya hancur, Omi tidak bisa mengerahkan kekuatannya tidak peduli seberapa hebatnya itu. Jadi ini normal. Omi diam-diam berdoa, Tuhan memberkati. Kali ini saya pergi ke kota bawah tanah. Saya harus diizinkan untuk menemukan cacing kaisar. Jika tidak, saya berbahaya. Selama alam persatuan pertengahan atau di atasnya membunuh saya tidak yakin. Teknik memukau saya hanya sekitar tingkat pertama dari kekuatan realem persatuan pertengahan. Kakak Omi, bicaralah, ada apa denganmu? Putri, sejujurnya, meridian saya semua hancur. Ah, meridiannya hancur. Kenapa begitu? Aku tidak akan memberitahumu alasan pastinya, tapi aku hanya mengandalkan pesona untuk membuatku terus maju. Dan dalam hal kekuatan bela diri, aku bahkan tidak sebaik dirimu. Dan teknik memukau, aku hanya bisa berdebat. Dengan tingkat pertama dari alam persatuan pertengahan. Astaga, bukankah berbahaya bagi kita untuk pergi ke Dungeon sekarang? Dan apa yang akan kita lakukan jika Dungeon bertemu dengan Earth Beast? Aku pernah mendengar kakekku mengatakan bahwa ada Earth Beast di kota bawah tanah. Omi mengerutkan kening dan bertanya, apakah kakekmu mengatakan seberapa kuat binatang bumi? Kuat tapi tidak kuat, binatang bumi terkuat ada di sekitar tahap akhir alam persatuan, dan ada banyak alam persatuan tahap pertengahan dan awal, serta banyak binatang bumi tingkat bawaan. Saudara Omi, saya pikir dengan Anda di sini, kami tidak takut pada binatang buas itu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa meridian Anda akan hancur. Saudara Omi, maka kita tidak akan pergi, itu terlalu berbahaya, mari kita pergi ke tempat lain yang menyenangkan. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita harus pergi. Mengapa? Putri, Anda mungkin tidak tahu bahwa lingkungan kota bawah tanah dapat menumbuhkan sejenis serangga yang disebut cacing kaisar. Cacing kaisar dapat membantu saya memperbaiki meridian saya, tetapi dengan sangat cepat. Sejak kemunculan kota bawah tanah, saya pikir itu pengaturan surga dunia bawah. Jika saya menyerah karena saya takut akan bahaya, lalu mengapa surga mengatur kota bawah tanah muncul di sini? Tetapi jika kita bertemu dengan binatang bumi di tahap tengah atau akhir dari alam persatuan, kita akan mati. Dan jika surga mengatur agar Anda mati, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Oh, kaya dan berkuasa, di mana hadiah tanpa usaha? Jika saya tidak segera memperbaiki meridian saya, maka saya selesai. Kakak Omi, apakah kamu yakin pasti ada cacing kaisar di kota bawah tanah? Tidak yakin, meskipun Dungeon adalah satu-satunya tempat yang memenuhi syarat untuk pertumbuhan Dungeon, itu tidak 100%. Jika tidak, maka itu bukan perjalanan yang sia-sia untuk mengarungi. Benar, ayo pergi. Putri Zuer hanya bisa memaksakan dirinya untuk melanjutkan dengan Omi. Omi juga setuju untuk membiarkan Putri Zuer membawa tas perjalanan, untuk menghemat energinya. Setelah terbang selama beberapa jam, dia akhirnya memasuki sekelompok pegunungan yang tinggi. Saudara Omi, di bawah pegunungan di depan itu adalah pintu masuk ke kota bawah tanah. Omi menganggukkan kepalanya. Putri Zuer menambahkan, setelah kita memasuki kota bawah tanah, kita akan keluar segera setelah kita menangkap serangga. Omi tersenyum pahit dan berkata, Putri, sudah sangat menyenangkan menemukan cacing kaisar di seluruh kota bawah tanah. Apakah menurut Anda itu ada di mana-mana? Ah, Omi ingat bahwa hanya ada satu kaisar Wom di kota bawah tanah itu di kehidupan sebelumnya. Jika tidak, mengapa begitu banyak orang kuat yang bertarung sampai mati? Dan mengapa paman tuannya meninggal? Hanya ada satu memiliki satu bukanlah buang-buang waktu. Cacing kaisar sangat langka. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang mereka? Oh, mungkin Anda tidak punya catatan di sini. Omi datang ke pintu masuk, yang berada di bawah gunung besar. Sebuah lubang gelap memanjang di bawah tanah. Putri Zuer berkata, jika Anda turun melalui lubang ini, Anda akan dapat melihat gerbang kota bawah tanah dalam jarak sekitar 300 meter. Apakah kita benar-benar harus turun ke sana? Kakek saya berkata bahwa ada banyak monyet lumpur di kota bawah tanah, dan yang paling kuat adalah di tengah-tengah alam persatuan.
Yang paling menakutkan bukanlah monyet lumpur, tetapi iblis api. Kakek saya telah melihat setidaknya 7 atau 8 iblis api di pertengahan hingga tahap akhir alam persatuan. Iblis api dapat menghirup api, suhu nyala api dapat langsung melelehkan berlian. Bahkan untuk orang yang kuat pada tingkat yang sama, energi muskil hanya dapat menahan api selama beberapa detik, dan setelah beberapa detik energi muskil pecah dan orang itu langsung meleleh. Ketika kota bawah tanah ini pertama kali ditemukan, banyak orang kuat dari alam persatuan kehilangan nyawa mereka. 896. Asterisk, sangat menakutkan. Omi juga merasakan keringat dingin keluar dari belakang. Awalnya, itu tidak begitu menakutkan bagi Omi, kasihan dia, meridiannya hancur. Jika mereka tidak hancur, dengan kekuatan Omi di tingkat pertama dari alam persatuan akhir, bersama dengan kekuatan ilahi Herculesnya atau apapun, memasuki kota bawah tanah tidak akan menakutkan, tapi setidaknya itu akan menjamin hidupnya. Sekarang bagus bahwa seni bela dirinya bahkan lebih buruk daripada sang putri, dan dia hanya bisa mengandalkan mesmerisme, tetapi tidak pasti apakah binatang bumi akan takut pada mesmerisme manusia. Lagi pula, mereka adalah dua ras yang berbeda. Omi benar-benar agak ragu untuk memasuki kota bawah tanah. Jika dia tidak menemukan Kaisar Wom sama sekali dan kehilangan nyawanya, itu akan lebih dari sepadan. Jika sang putri terbunuh di dalam, dia tidak tahu seberapa besar dia menyalahkan dirinya sendiri. Putri, aku akan masuk sendiri. Tidak, kamu terlalu lemah, sangat berbahaya untuk masuk ke sana. Kamu tidak sekuat aku, kamu hanya mesmerisme yang masih bisa digunakan. Tetapi binatang bumi itu mungkin tidak takut dengan pesonamu. Mesmerisme ditujukan pada manusia, bukan binatang bumi dan binatang laut. Bahkan ketika teknik memikatku tidak berhasil, tidak mungkin bagimu untuk menjadi lawan dengan alam bawaan tengahmu. Kamu terlalu meremehkanku. Meskipun aku berada di alam bawaan tengah, kekuatan bertarungku telah mencapai kesempurnaan bawaan. Tidak mungkin, sangat jenius. Awalnya begitu, saya anggota keluarga Goma, kakek saya telah melatih saya sejak saya masih kecil, ditambah saya memiliki segala macam keunggulan, kekuatan bertarung saya telah mencapai kesempurnaan bawaan. Omi sedikit terkejut, ini persis seperti Xiao Meng. Sepertinya Xiao Meng juga berada di tengah bakat bawaannya, dan kekuatan tempurnya telah mencapai kesempurnaan bawaan. Xiao Meng sangat kuat karena bakat dan kekuatan mentalnya yang tinggi, dan dengan kultivasi Omi, teknik pedang turun naga dan teknik God Killing Sabre keduanya telah disederhanakan dan jauh lebih kuat. Dan sang putri, bagaimana dia melakukannya? Kakekku mengajariku teknik pedang Dewa Petir, dan juga mengajariku banyak pemahaman lanjutan tentang teknik pedang Dewa Petir. Oh, kalau begitu, mari kita pergi ke Dungeon bersama-sama. Semoga kita bisa ikut dalam perjalanan ini dan masih bisa keluar hidup-hidup. Lalu berapa lama kita harus masuk untuk menemukan cacing kaisar? Oh, siapa yang tahu tentang itu? Begitu Anda masuk dan tidak menemukannya, keluar dan istirahat selama beberapa hari, lalu masuk lagi sampai Anda menemukannya. Saya pikir itu akan menjadi setengah bulan hingga sebulan. Lebih sedikit tanpa mempertimbangkan investasi binatang bumi. Itu bahkan tidak akan melewatkan cahaya surga. Bagiku, keajaiban cahaya surga benar-benar tak tertahankan dibandingkan dengan cacing kaisar. Tapi tentu saja, jika itu berjalan dengan baik dan kita bisa mengejar cahaya surga, maka kita akan mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Oke, masuk. Tang mengenakan helm, menyalakan lampu terang di topinya, mengenakan setelan gas dan topengnya, dan bertindak seperti penambang, lalu bergegas ke lubang hitam. Lubang hitam miring ke bawah sepanjang jalan, dan cahaya kuat di atas kepala Omi dan Putri Zuer bisa menerangi bagian depan, yang juga akan membantu menjaga dari invasi binatang bumi. Sekitar ratusan meter dalam pelarian, akhirnya melihat area terbuka. Gerbang kota muncul di depan mata. Gerbang kuno, pesona yang sangat klasik, tetapi tampilan itu tampaknya sudah sangat lama. Putri Zuer berkata, Saudara Omi, karena banyaknya pekerjaan, hanya satu bagian dari pintu masuk ke gerbang kota yang telah digali. Gerbang ini ke kiri dan kanan, ada juga tembok panjang. Tembok itu masih terkubur dalam tanah dan belum digali. Yah, masuk ke kota. Omi terbang ke bagian bawah gerbang kota. Ketinggian seorang pria hanya 1/10 dari ketinggian gerbang. Artinya, gerbang ini tingginya hampir 20 meter. Itu benar-benar terlalu besar. Di atas gerbang kota tertulis 4 kata, garis besar kota emas. Tidak diketahui dari era apa. Memasuki kota, di dalamnya ada jalan yang juga digali. Rumah-rumah di kedua sisi jalan masih bisa dilihat dalam bentuk arsitektur, dan setiap bagiannya telah membeku menjadi batu. Kakak Omi, di mana cacing kaisar? Aku tidak tahu, aku harus mencarinya dengan perasaan. Dan apakah kamu pernah melihat cacing kaisar? Omi kaget, ya, Omi belum pernah melihat kaisar serangga sama sekali. Meskipun dia tahu sedikit tentang serangga kaisar, tapi dia belum pernah melihatnya. Satu-satunya saat dia memasuki kota bawah tanah dengan tuannya di kehidupan sebelumnya, tetapi hanya ada satu cacing kaisar. Ketika begitu banyak orang kuat berjuang untuk itu, Omi tidak melihat kentut. Aku juga belum melihatnya. Saya tidak dapat berkata-kata. Oh, saudaramu, kekaisaran Moja, bahkan tahu kata tanpa kata-kata. Kamu masih ingin bercanda, aku serius. Baiklah, jika itu takdir, kita akan selalu bertemu satu sama lain. Aku hanya tahu satu, serangga Empirean seperti darah. Dengan ini Anda dapat mengeluarkan serangga Empirean, meskipun saya belum pernah melihatnya. Tetapi jika saya melihatnya, saya akan melihatnya. Pasti bisa mengenalinya. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan botol air mineral dari tas travelnya. Di dalam botol itu ada cairan berwarna merah. Ini adalah darah ayam yang khusus dibawa Omi. Omi menuangkan sedikit darah ayam ke batu di dekatnya. Bisakah cacing kaisar berbau seperti ini? Indera penciuman kaisar cacing sekitar 10 meter, dan meskipun jangkauan penciumannya tidak lama, ia dapat mencium bau darah bahkan jika itu diblokir oleh batu yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, aku pernah mendengarnya.
Oh, Omi menunggu beberapa menit tanpa melihat Emperor Wong muncul, dan menghela nafas kecewa. Tapi ya, semuanya tidak bisa berjalan begitu lancar, dan jika dia benar-benar menang sehingga dia menangkap cacing kaisar setelah hanya masuk selama beberapa menit, maka Omi sendiri meragukan bahwa Tuhan adalah kerabatnya. Omi melanjutkan ke tempat berikutnya untuk menuangkan ayam, jadi dia berjalan lebih dalam ke Dungeon untuk menuangkan darah ayam. Berkali-kali, dia berjalan sejauh ratusan meter. His. Tiba-tiba, bayangan tajam melesat keluar dari gua batu terdekat, hanya bertujuan untuk mengambil kepala Omi. Pikiran Omi tidak bisa bereaksi tepat waktu, tapi dia masih menghindarinya, dan lengannya mau tidak mau tergores dengan beberapa retakan. Ah, Putri Zuer sedang sibuk berkata, saudara Omi, ini adalah monyet lumpur secara ilegal berpuasa dan suka memakan otak manusia. Aku pergi, tidak heran itu melompat langsung ke tengkorakku. Omi memikirkan otaknya sendiri yang menjadi makanan untuk binatang ini. Monyet lumpur yang bergegas keluar ini tidak terlalu kuat, tetapi hanya bawaan yang terlambat. Swoosh, Putri Zuer menyerang dengan pedangnya, secepat kilat tidak, secepat dewa guntur. Monyet lumpur mati dalam sekejap. Pedang yang sangat cepat. Omi terkejut. Hehehe, ini teknik pedang torku. Kakak Omi memiliki penglihatan yang bagus, dia langsung melihat seberapa cepat aku. Secara umum, secepat kilat tidak bisa lagi menggambarkan pedangku, itu harus secepat dewa guntur, dan guntur tahan luntur dewa jauh melampaui kilat. Sebagus dewa guntur, Omi melihat pedang Putri Zuer dan sebenarnya sedikit tergerak dan ingin belajar. Karena Omi belum pernah melihat pedang secepat itu sebelumnya, pedang yang Yijian diklaim cepat, tetapi dibandingkan dengan teknik pedang dewa guntur sang putri, itu masih jauh dari milik sang putri. 897. Kakak Omi hati-hati. Tiba-tiba, monyet lumpur lain keluar. Sebelum Omi bisa bereaksi, monyet lumpur itu telah direnggut oleh Putri Zuer dengan pedang. Itu benar-benar cukup cepat, sangat cepat sehingga kecepatan reaksi Omi cukup cepat. Teknik pedang yang mengerikan. Teknik pedang dewa petir milikmu ini pasti seni bela diri kelas 10. Tentu saja ini adalah seni bela diri kelas 10, tetapi menurut pemahaman yang diturunkan kakekku kepadaku, kekuatanku mungkin telah melampaui seni bela diri kelas 10, tapi sayangnya alam rendaku telah menyeret teknik pedangku. Yah, bagus, sangat kuat, secepat dewa guntur. Apakah kakak Omi ingin mempelajarinya? Hati Omi tergerak, dan Omi tertarik begitu dia menemukan sesuatu yang bela diri. Sejujurnya, daya tarik teknik pedang dewa petir ini melebihi kecantikan sang putri. Omi bisa saja tidak tergerak oleh kecantikannya, namun seni bela diri itu sulit untuk ditolak. Putri, jangan bercanda, aku yakin teknik pedang dewa petir ini adalah keterampilan terbaik kakekmu. Jika aku mempelajarinya, kakekmu tidak akan membunuhmu. Jika kakak Omi mau menikah denganku, aku akan mengajarimu. Tidak, kakekku pasti akan mau mengajarimu juga, karena kamu adalah salah satu dari kami sendiri. Haha, baiklah Tuan Putri, seriuslah, hati-hati dengan monyet lumpur. Putri Zuer mengerutkan bibirnya. Omi menekan keinginannya untuk seni bela diri, tetapi saya harus mengatakan bahwa menjadi secepat dewa guntur itu menarik. Tentu saja, kata-kata, secepat dewa guntur, hanya menggambarkan kecepatan pedangnya, itu tidak berarti benar-benar mencapai secepat dewa guntur. Jika dia benar-benar mencapai secepat dewa guntur, dia harus mampu membelah gunung menjadi dua. Setelah itu, lebih dari selusin monyet lumpur bergegas keluar dari dinding batu kota bawah tanah pada saat yang sama, monyet lumpur sudah cukup cepat. Namun, pedang Putri Zuer bahkan lebih cepat, meskipun selusin monyet lumpur keluar pada saat yang sama. Sebelum monyet lumpur itu terbang dan menembak di depan mereka, mereka sudah dibunuh di seberang ruangan oleh tangan Putri Zuer. Pedang, yang menunjukkan seberapa cepat monyet lumpur benar-benar kalah dengan kecepatan pedang Putri Zuer. Omi terus masuk lebih dalam, menumpahkan darah ayam sambil berjalan. Namun, semakin dalam, semakin banyak monyet lumpur yang muncul. Kaisar serangga belum muncul, tetapi monyet lumpur sekarang berkelompok. Bahkan jika ada lebih banyak monyet lumpur, ada lebih banyak dan lebih kuat. Jelas bahwa Putri Zuer tidak bisa lagi menanganinya sendirian. Omi hanya bisa membantu, tapi untungnya, teknik mengikat Omi berguna bagi monyet lumpur, karena bisa melemahkan kecepatan mereka secara signifikan. Jadi, dengan kerja sama mereka berdua, mereka memecahkan semua monyet lumpur yang mereka temui untuk saat ini, dan monyet lumpur terkuat yang mereka bunuh adalah tingkat kesempurnaan besar bawaan. Hanya saja jika ada monyet lumpur di atas alam persatuan, mereka mungkin akan berada dalam masalah. Mereka berdua hanya bisa meraba-raba ke depan. Akhirnya, di pintu masuk gua batu besar di depan mereka, monyet lumpur bermata merah yang telah melihat Omi dan Putri Zuer tidak terburu-buru untuk menyerang, seolah-olah melihat berapa lama Omi dan Putri Zuer masih bisa terpental, dan bahkan menjilat bibirnya dari waktu ke waktu, seolah-olah otak Omi dan Putri sangat lezat. Saudara Omi, lihat ke sana. Teriak Putri Zuer, aku sudah bisa melihatnya, monyet lumpur yang besar. Kakak Omi, di alam apa itu? Omi berkata, tahap awal alam persatuan, sekitar tingkat kedua. Ini sudah berakhir, aku akan lari. Lari. Aku takut aku akan mati lebih cepat jika lari, jadi satu-satunya cara untuk melawannya adalah melawannya. Tapi kita tidak cocok untuk itu. Tidak kamu. Pedang Dewa Petir itu cepat, dan pesonaku jelas bisa mengatasinya, jadi bukannya kita tidak punya kesempatan untuk berdebat saat kita bekerja sama. Baik berdebat dengan itu. Omi berkata, perut monyet lumpur sangat rapuh, bunuh pedangmu sebanyak yang kamu bisa ke perutnya. Pada saat itu, monyet lumpur datang ke Omi dan Putri Zuer dengan panah. Monyet lumpur tampaknya telah berlatih beberapa jenis seni bela diri, dan cakarnya melambai dengan cara yang luar biasa yang dapat secara efektif menghalangi serangan musuh. Tampaknya setelah 50 tahun warisan, monyet lumpur dengan kebijaksanaan utama ini sudah tahu bagaimana berlatih beberapa seni bela diri. Seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka.
Putri Zuer membunuh perut monyet lumpur dengan pedangnya. Omi melihat kesempatan dan menyerangnya dengan serangan psikedelik saat sang putri membuat pedangnya. Monyet lumpur diserang oleh serangan psikedelik, dan dengan pedang sang putri yang secepat dewa guntur, ia langsung terluka di perut oleh pedang sang putri. Omi menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan naik dengan panah, menekan telapak tangannya di kepala monyet lumpur, dan hanya dalam 1 detik Omi menyedot semua energi spiritualnya. Tubuh monyet lumpur dibuang di kejauhan oleh Omi. Ah, saudara Omi, apa yang kamu lakukan pada monyet lumpur? Tanya Putri Zuer. Aku menggunakan jarum perak untuk menembus otaknya. Oh, Omi tidak mengatakan bahwa itu adalah metode penghisap dewa. Ini masalah besar. Haha, kami bekerja sama untuk membunuh monyet lumpur di awal alam persatuan. Sepertinya kami bisa menjadi kuat bersama. Hei, saya harap begitu. Ini hanya monyet lumpur di tingkat kedua dari alam persatuan awal. Jika itu lebih kuat, kita tidak akan tahu. Omi menghela napas dalam-dalam, mengejutkan. Bahkan monyet lumpur alam persatuan awal membuatnya merasa seperti musuh. Jika meridiannya utuh, Omi tidak peduli dengan monyet lumpur tingkat ini. Monyet lumpur yang lemah itu tampaknya tidak berani muncul lagi, yang menyelamatkan Omi dari masalah. Pada saat ini, di suatu tempat dalam kegelapan di belakang Omi dan yang lainnya, 2 pria tua sedang mengawasi Omi dan Putri Zuer. Salah satu lelaki tua itu berkata, siapa 2 orang itu? Entahlah, memakai jas dan masker gas tebal dan menumpahkan darah ayam sepanjang jalan. Salah satu dari mereka seharusnya perempuan dari penampilan sosoknya, laki-laki dan perempuan, apa yang dia lakukan di sini? Perempuan itu tidak dibangun dengan buruk, tetapi alam itu hanya pertengahan bawaan, dan laki-laki alam itu adalah agak tidak bisa dimengerti, rasanya sangat kuat tetapi pada saat yang sama, rasanya sangat lemah, dan monyet lumpur yang baru saja berada di awal alam persatuan membuat mereka merasa seperti musuh. Kota bawah tanah ini adalah sesuatu yang kekaisaran Gomora kita tidak ungkapkan kepada publik, sangat sedikit orang yang mengetahuinya, bagaimana mereka bisa datang ke sini. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, Kekaisaran Gomora tidak akan mengizinkannya. Itu belum selesai diperiksa oleh Kekaisaran Gomora kita, dan tidak ada yang akan diizinkan masuk sampai kita memastikan itu bebas dari harta karun. Naik dan lihatlah. Omi akan terus menumpahkan darah ayam ketika teriakan datang dari belakangnya. Hei, siapa kalian? Beraninya kalian memasuki Dungeon secara pribadi. Omi dan Putri Zuer segera berbalik, tak satu pun dari mereka merasakan siapapun di belakang mereka. Hanya ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa itu adalah 2 lelaki tua, dan mereka berada di tahap akhir dari alam persatuan. Hanya saja, Putri Zuer juga tidak mengenali mereka, tetapi mereka dapat yakin bahwa mereka adalah orang-orang dari Kekaisaran Gomora. Putri Zuer sibuk melepas topengnya dan berkata, ini aku Putri Zuer dari Kekaisaran Gomora, siapa kalian? Sebutkan nama kalian. Kedua lelaki tua itu terkejut, Putri Zuer, putri legendaris Kekaisaran di istana. Itu benar-benar indah, dan kedua lelaki tua itu saling memandang, seolah-olah mereka melihat di mata masing-masing kejutan kecantikan sang putri. 898. Lihat Putri Zuer. Kedua lelaki tua itu membungkuk pada Putri Zuer. Putri Zuer berkata, kalian berdua berasal dari keluarga Kekaisaran Gomora yang mana? Kembali ke sang putri, aku. Salah satu lelaki tua itu mencoba menjawab ketika yang lain menyentuh tangannya, memotongnya. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Orang tua yang baru saja menyela pembicaraan itu tertawa dengan acuh tak acuh. Putri, singkatnya, kami dari Kekaisaran Gomora. Aku bertanya dari keluarga mana kamu berasal? Haha Putri, tidak masalah dari keluarga mana kita berasal. Omong-omong, Putri, apa yang kamu lakukan di sini? Dan hanya dengan satu penjaga yang lemah ini. Putri Zuer berkata, dia bukan pengawalku, dia saudara laki-laki Omi, kamu tidak perlu tahu banyak. Omi, kami pikir dia adalah cucu Zhang Guohou, bukankah kami mengatakan bahwa cucu Zhang Guohou adalah pasangan yang cocok untukmu? Saya Po, siapa yang mengatakan itu? Jangan bicara omong kosong. Ya, karena kalian ada di sini, ada baiknya saudara lelaki Omi saya ingin menemukan sesuatu yang disebut cacing kaisar, tetapi ada invasi binatang buas di sini, jadi kalian membantu jaga dia. Hahaha, salah satu lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Omi berkata kepada sang putri, Putri, saya melihat bahwa kedua iblis tua ini tidak memiliki niat baik. Omi melihat dari kata-kata dan tindakan mereka bahwa kedua lelaki tua ini tidak benar-benar menghormati Putri Zuer, jadi mereka pasti tidak memiliki niat baik. Mereka berani, kata Putri Zuer dengan marah. Salah satu lelaki tua itu berkata, Putri, menurut Anda apa yang tidak berani kami lakukan? Bukan apa-apa, sekarang aku menyuruhmu untuk melindungiku dan saudaraku Omi. Jika terjadi sesuatu padaku, kakekku tidak akan membiarkanmu, dan keluargamu, pergi. Sungguh, jika sesuatu terjadi pada sang putri di sini, apakah kaisar akan mengetahuinya? Maksud kamu apa? Putri, kami tidak bermaksud apa-apa dengan itu, hanya saja sang putri sangat cantik, kami kakak beradik belum pernah menyentuh wanita cantik seperti itu dalam hidup kami, sungguh, ini adalah penyesalan, kami tidak ingin membawa ini. Penyesalan ke dalam peti mati. Mengapa sang putri tidak memenuhi lelaki tua itu saja, lelaki tua itu tidak akan pernah melupakan kebaikan besar sang putri. Berani. Wajah Putri Zuer menjadi pucat, saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani melakukan ini padanya dalam batas-batas Kekaisaran Gomora. Faktanya, sang putri terlalu naif, meskipun kakeknya adalah kaisar, ada banyak orang yang tidak patuh, hanya saja keterampilan bela dirinya tidak sebaik kakeknya. Jika keterampilan bela dirinya melampaui kakeknya, maka kakeknya pasti tidak bisa menjadi kaisar dengan mudah. Melihat kaisar Kekaisaran Yan Huang, orang dapat mengatakan bahwa dia takut seseorang akan melampaui dia. Jadi, di kota bawah tanah Ebony ini di mana tidak ada yang tahu, identitas sang putri tidak memiliki efek jera.
Putri, kami tidak bercanda denganmu. Tentu saja, kakekmu, saudara laki-laki Mosing, memang kuat dan sangat berkultivasi, tapi dia tidak ada di sini, dan dia tidak akan tahu jika kamu mati di sini. Dalam hal ini, jadi bagaimana jika kamu seorang putri? Cepat dan tenang, biarkan lelaki tua dan saudara lelaki itu hidup bahagia sekali saja. Hahaha. Pemikiran bahwa kami tidur dengan cucu Go Master memenuhi hatiku dengan rasa pencapaian. Ah, kalian. Putri Zuer melihat tatapan penuh nafsu kedua pria tua itu dan mundur ketakutan. Alis Omi berkerut lurus. Kedua lelaki tua ini sama-sama berada di sekitar tingkat pertama dari alam persatuan akhir. Jika meridian Omi pulih, tidak akan sulit sama sekali untuk meledakkannya. Tetapi sekarang, Omi benar-benar tidak berdaya. Saudara Omi, apa yang harus kita lakukan? Putri Zuer meraih lengan Omi dan berkata. Pada saat itu, salah satu lelaki tua itu berkata, hentikan omong kosong, bunuh anak ini, dan kemudian cucu perempuan Go Master akan ditinggalkan untuk kesenangan kita. Bagus. Pria tua lainnya mengangkat telapak tangannya dan akan melakukannya. Omi berkata, tunggu sebentar. Nak, ada kata-kata terakhir. Tidak ada kata-kata terakhir, hanya satu hal yang ingin kukatakan pada kalian berdua. Itu tidak perlu. Aku takut kamu akan menyesalinya. Ya, kalau begitu katakan padaku, jika kamu tidak menyesalinya, maka aku akan membiarkanmu mati dengan menyakitkan. Omi berkata, baru saja sang putri berkata bahwa dia akan membantuku menemukan cacing kaisar. Apakah kamu tahu apa itu? Apa ini? Ini adalah harta yang sangat berharga. Cacing kaisar memiliki umur panjang, hidup santai selama 10.000 tahun. Fungsinya ada dua. Pertama, untuk memperpanjang masa hidup, bisa sesingkat beberapa dekade atau selama 1 tahun. Ratusan tahun. Kedua, cacing kaisar dapat memperkuat meridian orang yang mengambilnya, membuat meridian menjadi lebih kuat, sesuatu yang diinginkan oleh setiap praktisi seni bela diri. Kaisar cacing. Kedua lelaki tua itu saling memandang. Sebenarnya mereka juga datang untuk mencari cacing kaisar, tetapi mereka tidak tahu nama cacing kaisar. Mereka hanya mendengar bahwa ada harta di dalamnya. Kota bawah tanah yang dapat meningkatkan umur mereka, tetapi tidak ada yang tahu apa itu, jadi mereka datang untuk mencoba peruntungan mereka. Seorang lelaki tua berkata, sepertinya hal yang dibicarakan cumi-cumi itu adalah cacing kaisar. Siapa yang tahu jika anak ini berbohong kepada kita? Kata lelaki tua lainnya. Cumi-cumi itu tidak tahu apa itu, dia hanya mengatakan bahwa ada harta karun di kota bawah tanah yang dapat meningkatkan umur. Nah, bagaimana kamu tahu tentang cacing kaisar? Tidak ada catatan tentang cacing kaisar di dunia. Omi terdiam, hanya karena kalian adalah katak di dalam sumur tidak berarti semua orang begitu. Aku bukan dari Kekaisaran Gomora, aku dari Kekaisaran Yan Huang, sebuah kerajaan timur kuno. Oke, ya itu benar. Jadi apa yang kamu inginkan? Omi berkata, aku baru saja mendengar kalian mengatakan bahwa kalian datang untuk mencoba keberuntungan kalian dan melihat apakah ada harta yang meningkatkan umur kalian. Dan sekarang saya akan memberitahu kalian bahwa ada. Hanya saja kalian tidak akan bisa menemukan serangga kaisar. Hahaha, nak, hitunglah. Oke, lalu temukan kami cacing kaisar. Selama kamu dapat menemukan cacing kaisar, maka aku akan mengampuni hidupmu. Omi berkata, tidak masalah jika aku mati atau tidak, sang putri seharusnya menemaniku di sini. Aku tidak akan pernah membiarkannya terluka sedikit pun. Potong omong kosong, temukan aku serangga kaisar. Tidak ada dari kalian yang akan hidup sampai kamu menemukan serangga kaisar. Bagus, kalau begitu kalian berdua akan memberiku kesempatan bagus untuk berurusan dengan Earth Beast yang menggangguku. Omi mengedipkan mata pada sang putri, lalu melanjutkan pencariannya untuk cacing kaisar. Omi menggunakan transmisi suara jarak jauh kepada sang putri. Putri, hal-hal telah terjadi seperti ini. Saya hanya dapat menggunakan metode ini untuk mengulur waktu. Semoga kita dapat menemukan cacing kaisar. Begitu kita menemukan cacing kaisar, saya dapat memulihkan cacing kaisar saya. Meridian setelah mengambilnya. Pada saat itu, dua iblis tua ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Yah, tapi bagaimana jika kita tidak menemukan cacing kaisar? Terserah kehendak Tuhan, kata Omi tak berdaya. Dengan itu, Omi melanjutkan pencariannya untuk cacing kaisar. Kedua lelaki tua itu tampaknya sangat ingin mendapatkan cacing kaisar sehingga mereka segera mengesampingkan keinginan nafsu mereka. Mereka sudah berumur pendek, apalagi yang lebih penting daripada hidup. 899. Setelah itu, ia diserang oleh banyak binatang bumi, yang semuanya dihentikan oleh dua hantu tua itu, yang menyelamatkan Omi dari banyak masalah. Jika tidak dengan Omi dan sang putri, mereka mungkin tidak bisa berjalan lama di Dungeon. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Omi dan yang lainnya tidak meninggalkan Dungeon beberapa hari terakhir ini, dan kedua lelaki tua itu juga tidak akan membiarkan Omi meninggalkan Dungeon. Meskipun Dungeon tidak terlalu besar, tetapi banyak jalan telah digali, sehingga terhubung ke segala arah. Setiap 10 meter sedikit darah ayam dituangkan, dan kemudian diamati apakah ada cacing kaisar yang keluar. Jika tidak, ayam darah harus dihapus. Ini untuk mencegah cacing kaisar kehabisan setelah Omi dan yang lainnya pergi. Sama seperti ini, beberapa hari berlalu dalam sekejap. Hei, apakah kalian sudah menemukan cacing kaisar? Mengapa begitu lama dan kami masih belum menemukannya? Sudah 5 hari, dan perutku kelaparan, jadi jangan salahkan kami karena tidak sabar jika kami tidak bergegas. Omi mendengus, hidupmu akan segera berakhir, mengapa kamu masih peduli dengan hari-hari ini saja? Jika aku memberitahumu bahwa butuh waktu 1 tahun untuk menemukannya, apakah kamu lebih baik mati daripada menunggu tahun itu? Anda, jangan berkicau, cacing kaisar bagiku hanya memperkuat meridian, tetapi bagimu itu memperpanjang umur. Jika kamu tidak memiliki kesabaran untuk ini, maka jangan mencarinya. Nah, oke, jika kamu tidak menemukan kami cacing kaisar pada akhirnya, aku
Pencarian berlanjut, dan dalam sekejap mata, 5 hari lagi berlalu, dan 10 hari berlalu dalam waktu singkat. Cacing kaisar tidak mudah ditemukan. Seluruh Dungeon telah dicari di hampir setiap sudut, dan pengulangannya tak tertahankan untuk berapa banyak darah ayam yang tersisa. Apakah itu darah ayam tidak bekerja? Atau apakah aku mengabaikan sesuatu? Omi perlu diam sejenak dan mencari tahu apakah ada kesalahan di suatu tempat. Omi belum pernah melihat cacing kaisar sebelumnya, jadi semuanya hanya pencarian buta. Tunggu, seperti apa rupa cacing kaisar? Yang seperti ulat putih, atau ulat hijau? Di kepala saya pikir serangga kaisar adalah ulat berwarna. Bagaimana jika, untuk berjaga-jaga, serangga Empirean tidak terlihat seperti itu? Atau, bagaimana jika Empirean tidak terlihat? Don terkejut tidak terlihat. Meskipun ini adalah asumsi yang berani, itu bukan tidak mungkin. Omi melanjutkan pencariannya. Kali ini Omi tidak hanya akan memperhatikan apa yang bisa dilihatnya dengan matanya, tapi dia juga akan menggunakan inderanya untuk mengamati. Di bawah dinding batu, Omi mengeluarkan mangkuk kecil dan menuangkan darah ayam ke dalamnya. Kali ini Omi tidak menuangkan banyak. Jika serangga kekaisaran tidak terlihat, maka mata tidak akan bisa melihat. Jadi Omi perlu mengamati jika ada sedikit aliran darah ayam di mangkuk, dan jika ada lonjakan, segera tutup mangkuk. Benar saja, dalam beberapa jam, setelah mencari lebih dari selusin tempat satu demi satu, Omi tiba-tiba menemukan bahwa ada sedikit semburan darah ayam di mangkuk yang awalnya tenang dan sunyi. Omi membuat keputusan cepat dan segera menutupi mangkuk dengan telapak tangannya. Omi merasa seperti ada udang di dalam mangkuk, mati-matian berusaha melompat keluar dari mangkuk, tapi tertutup oleh telapak tangan Omi, sehingga terus mengenai telapak tangan Omi. Omi tidak percaya pada saat itu dan berkata dalam hatinya, apakah itu benar-benar cacing kaisar? Saya benar, itu benar-benar tidak terlihat. Ya ampun, tidak heran saya belum dapat menemukannya. Meskipun kaisar, hanya karena cacing tidak terlihat bukan berarti tidak memiliki tubuh, hanya saja tidak terlihat oleh mata. Seorang lelaki tua di sampingnya sibuk bertanya, bagaimana? Apakah Anda menangkapnya? Omi menatap lelaki tua itu, saat ini dia harus tenang atau keranjang bambu akan kosong. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Lalu untuk apa kamu menutupi mangkuk itu? Jauhkan tanganmu dariku. Perintah lelaki tua lainnya. Omi menuangkan mangkuk itu, cacing kaisar melompat di telapak tangannya. Omi segera menangkapnya dengan jarinya, lalu mengeluarkan mangkuk itu dan berkata, tidak. Kedua lelaki tua itu segera memeriksa mangkuk itu, dan kedua tangan Omi terbentang untuk mereka lihat, meskipun Omi sendiri jelas merasa bahwa cacing Empirean itu berjuang di jari-jarinya, tetapi tidak terlihat. Apa yang Anda lakukan tanpa penutup yang bagus di atas mangkuk? Seorang lelaki tua meraung tidak senang. Omi berkata, mungkin 10 hari ini terlalu melelahkan, mataku kabur, kukira begitu, tapi ternyata tidak. Mari kita istirahat, kalau tidak kita tidak akan bisa mencari cacing kaisar di keadaan ini. Apa yang dipikirkan kedua senior itu? Seorang lelaki tua mendengus, apalagi, terus cari. Omi pura-pura menghela napas tak berdaya, lalu melanjutkan pencariannya. Tidak ada yang tahu bahwa cacing kaisar masih berjuang di jari-jari Omi. Omi tak peduli tangannya penuh darah ayam, ia siap menerimanya. Tentu saja, jika cacing tak kasat mata ini bukanlah cacing kaisar, tetapi cacing beracun atau semacamnya, maka akan sangat tragis bagi Omi untuk mengambil risiko mengambilnya. Tapi apakah Omi masih punya pilihan? Dia tidak punya kesempatan untuk meneliti dengan benar apakah itu cacing kaisar atau bukan, dan selain itu, tidak ada yang tahu apakah itu cacing kaisar. Ejalah. Omi diam-diam menggigit giginya, lalu telapak tangannya masuk ke mulutnya, dan cacing kaisar dilemparkan ke dalam mulut Omi. Omi menggigitnya keras, dan aku pergi, itu lembut tapi sangat keras, tidak bisa digigit. Tak berdaya, Omi menelan langsung ke perutnya. Omi sangat yakin bahwa itu adalah serangga kaisar, karena Omi pernah mendengar bahwa serangga kaisar sangat tangguh sehingga tidak dapat dihancurkan dengan kapak. Cacing kaisar masuk ke perut Omi. Perut Omi mengeluarkan asam lambung, dan cacing raja langsung menjadi keropos dan tubuhnya tidak lagi tegar ketika terkena asam lambung. Segera setelah itu, cacing kaisar membusuk. Tepatnya, cacing kaisar berubah menjadi molekul yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke pembuluh darah Omi, meridian, dan di mana saja di tubuhnya. Omi telah merasakan, di sekujur tubuhnya, arus hangat, sangat nyaman sehingga seseorang ingin berteriak, lebih nyaman daripada tidur dengan wanita cantik. Omi beberapa kali tidak dapat menahan satu atau dua teriakan. Putri Zuer memandang Omi dengan bingung, untungnya Omi menahannya dengan baik, kalau tidak dia harus dianggap sebagai maniak bernafsu. Ya Tuhan, mengapa begitu nyaman? Orgasme sepanjang waktu, bagaimana bisa, tapi itu sangat bagus. Kata Don Zimmer dalam hati. Omi sejenak lengah lagi dan meneriakkan, yang sangat menyenangkan. Orang tua di belakang meraung, jangan buru-buru menemukan cacing kaisar. Omi menutup mulutnya, tidak bisa berteriak lagi. Di sebelahnya, Putri Zuer sudah agak merinding dan mati rasa, teriakan Omi juga karnivora. Namun, setelah sekitar setengah jam, rasa nyaman di tubuh Omi akhirnya berlalu. Tubuh Omi terasa lemas, lelah dan kewalahan. 900. Apa yang kamu lakukan, nak? Berpura-pura mati, jangan bangun dan mencari cacing kaisar. Omi berkata, aku sudah lelah selama 10 hari berturut-turut, tidak bisakah kamu membiarkan aku istirahat selama beberapa menit? Aku tidak percaya kalian berdua tidak lelah sama sekali. Orang tua lainnya berkata, baiklah, istirahatlah, kamu memang lelah. Bagus, istirahatnya baik-baik saja, aku sudah ingin tidur dengan sang putri 10 hari yang lalu, dan aku bahkan belum berakting. Oke, mari kita ajak sang putri untuk beristirahat dan bersantai, hahaha. Orang tua lainnya berkata, itu ide yang bagus. Pada saat ini, energi internal Omi bekerja di meridiannya.
Omi terkejut menemukan bahwa meridiannya telah benar-benar pulih, dan mereka jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Karena ketangguhan yang lebih besar, kemampuan meridian Omi untuk bertahan akan sangat meningkat, dan keterampilan ilahi Hercules Omi, yang sebelumnya tidak dapat kemajuan karena masalah dengan meridiannya, sekarang menjadi solusi yang disambut baik. Keterampilan ilahi Hercules Omi dipraktekkan ke tingkat ke-9 dalam sekejap. Keterampilan ilahi Hercules telah dilatih ke tingkat ke-9, yang berarti bahwa kekuatan Omi dalam satu pukulan mencapai 100.000 jin setelah ia mengoperasikan keterampilan ilahi Hercules. Ya, 100.000 jin. Sebelum lapisan ke-8, hanya 40.000 jin, tapi sekarang 100.000 jin. Omi sendiri menarik napas dalam-dalam. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Namun, seperti kata pepatah, sekuat itu memakan. Dan pukulan yang begitu kuat akan menguras semua energi internal Omi, dan Omi hanya perlu melemparkan 2 pukulan sebelum energi internalnya mengering. Namun, itu sudah cukup. Om berdiri. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu sudah berjalan ke wajah Putri Zuer. Putri, ambil inisiatif sendiri. Kamu tidak punya pilihan sekarang setelah semuanya berakhir. Itu benar, kami sudah tua, tapi saya tidak berpikir kami akan mengecewakan Anda. Hehehe. Kedua lelaki tua itu membelai janggut mereka dan menatap Putri Zuer dengan wajah penuh nafsu, mungkin bahkan lebih bersemangat untuk mereka dengan identitas cucu Gomastar. Jangan, teriak Putri Zuer, sangat ketakutan. Hahaha, wanita suka berkata sebaliknya, tidak ingin berarti ingin. Baiklah, aku mengerti. Pada saat ini, suara Omi datang dari belakang, saya telah menemukan cacing kaisar. Apa? Kedua lelaki tua itu bangkit kembali, tidak peduli putri manapun lagi. Kamu telah menemukan cacing kaisar. Ya, Omi menganggukkan kepalanya. Hahaha, bagus, kaisar tidak kecewa. Kedua lelaki tua itu sangat gembira. Omi tersenyum, ya, kaisar tidak mengecewakan. Butuh 10 hari dan akhirnya saya menemukan cacing kaisar. Cepat keluarkan cacing kaisar. Seorang lelaki tua berkata. Omi tersenyum, cacing kaisar hanya ada 1, bagaimana cara mendistribusikannya? Biasanya penjara bawah tanah, hanya 1. Bagaimana mendistribusikannya adalah bisnis kami, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan-tuan, orang-orang egois dan dalam menghadapi harta yang begitu berharga, apakah Anda yakin tidak perlu membagikannya? Kalau begitu, saya akan memberikannya kepada senior di sebelah kiri. Kata Omi. Tunggu, pria tua di sebelah kanan sibuk melambaikan tangannya. Ya, siapa yang memberikan hal yang begitu berharga? Apa? Membiarkanku menyimpannya tidak akan berhasil lah. Kakak bagaimanapun, hanya ada 1 serangga kaisar ah, siapapun yang memakannya di antara kita berdua akan mewakili siapa yang dapat hidup selama beberapa dekade, atau bahkan 100 tahun. Bahkan jika kita bersaudara, aku khawatir kita menang. Tidak bisa menyerah satu sama lain. Kedua lelaki tua itu langsung jatuh ke dalam keadaan bermusuhan. Ya, Omi hanya ingin mereka saling membunuh. Omi awalnya ingin menyedot energi spiritual mereka, tetapi ranah mereka sama dengan milik Omi, dan menghisap dari ranah yang sama tidak akan sia-sia, jadi Omi tidak peduli. Lebih besar dari Putri Zuer sibuk bertanya, Saudara Omi, apakah Anda benar-benar menemukan cacing kaisar? Ya, Omi segera membuka telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada ulat hitam. Ah, ini cacing kaisar. Ya, kata Omi. Kedua lelaki tua itu menjadi bersemangat ketika mereka melihat kaisar cacing. Salah satu dari mereka berteriak, cepat berikan padaku. Yang lain sibuk, tidak berikan padaku. Berikan padaku. Nak, jika kamu berani memberikannya padanya, aku ingin hidupmu yang kecil. Putri Zuer memandang kedua lelaki tua itu dengan tidak percaya, baru saja mereka ramah, tetapi sekarang mereka telah membalikkan pipi yang lain. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak dan berkata, mau, tidak hanya ada 1 cacing kaisar, yang baik untuk diberikan kepada siapa. Omi sangat terkejut sampai hampir berkata ulat, tapi untungnya dia berubah pikiran tepat pada waktunya. Putri Zuer sangat pintar dan sepertinya mengerti bahwa apa yang ada di tangannya sama sekali bukan cacing kaisar, melainkan ulat. Omi dengan mudah membuat kedua lelaki tua itu membelakangi ulat, dan Putri Zuer menatap Omi dengan mata penuh kekaguman. Puff, tiba-tiba, salah satu lelaki tua itu menusukkan pisau tajam ke jantungnya. Kamu. Hahaha, maafkan aku, kakak, jangan salahkan aku hanya bisa mendapatkan cacing kaisar jika aku melakukannya terlebih dahulu, istirahatlah dengan tenang. Wow. Pada saat berikutnya, pisau tajam yang dimasukkan ke jantung patah, dan setengah dari tubuh lelaki tua itu terpotong dan jatuh ke tanah, hampir pecah menjadi 2 bagian. Putri Zuer berteriak. Omi akhirnya melihat bahwa orang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Orang tua pemenang dengan wajah dingin itu berkata, beri aku cacing kaisar. Omi tidak mengomel dan melemparkan ulat ke orang tua itu. Lelaki tua itu menatap ulat di tangannya dengan penuh semangat dan menelan ludah. Omi benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menelan ulat berbulu hitam pekat ini. Semakin dia melihatnya, semakin menjijikkan, namun dia menelan ludah. Setelah melihatnya selama beberapa detik, lelaki tua itu melemparkan ulat ke mulutnya dan menghancurkannya dan menggigitnya. Itu harus sangat sulit untuk dimakan. Lelaki tua itu memiliki ekspresi jelek ketika dia memakannya, tetapi dia tidak melakukannya. Kehilangan sehelai rambut, dia memakan semuanya. Setelah selesai makan, lelaki tua itu tertawa, hahaha, akhirnya saya bisa hidup beberapa dekade lagi, bahkan 100 tahun. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, hahaha. Omi berkata, tidak, kamu tidak punya kesempatan. Apa? Aku bilang kamu tidak punya kesempatan, aku menemukan cacing kaisar, tapi sayangnya, kamu tidak makan cacing kaisar, kamu makan ulat. Apa? Pria tua itu berteriak, matanya melebar karena marah. Omi berkata, ya, ulat cacing kaisar yang sebenarnya, telah dimakan olehku. Aku akan membunuhmu.
Orang tua itu sangat marah. Seekor ulat yang telah menyebabkan dia membunuh pasangan lamanya dan memakan ulat itu terlalu merusak. Hahaha, sebelum meridianku diperbaiki, kamu memang bisa membunuhku, tapi sekarang, kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Omi mengambil langkah panah ke atas. Bang, orang tua itu tidak bisa bereaksi, dan Omi membunuh orang tua itu dengan satu tamparan. Omi juga tidak menyedot energi mentalnya, tidak ada gunanya menyedot 100 level yang sama, kecuali pada saat yang bersamaan. Kak Omi, sudah sembuh belum? Sehat, apakah itu keahlianmu? Putri Zuer gemetar dan berkata, itu terlalu kuat. Namun, Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu hanya kekuatan biasa saya, dan dengan dia belum bisa membuat saya menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Ketika kamu memikirkannya, apakah tubuh akan tetap seperti saat kamu menyusut kembali? Bersambung.